Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part kemarin. Di part sebelumnya Zolvan mendapatkan banyak informasi dari Dan King Sen, termasuk dia mendapatkan teknik budidaya jiwa ganda. Sayangnya teknik itu akan dia praktekkan dalam waktu yang masih sangat lama ya. Masih entah berapa part lagi. Sekarang sudah waktunya untuk kembali ke pertarungan lagi. Dan hari ini adalah hari di mana Zolvan akan bertemu dengan Sekte Dewa Pedang, di mana Zolvan punya sebuah rencana yang akan dia jalankan hari ini. Langsung aja kita akan masuk dan dengarkan part 123. Part kali ini Anda ambil dari lanjutan bab 671 sampai dengan 678. Hari berganti dan pagi hari pun tiba. Semua orang segera bergegas untuk pergi ke arena dan mereka semua tampak bersemangat karena sangat menantikan pertarungan ini. Lihat, 3 peringkat atas semuanya datang hari ini. Mereka pasti sangat menantikan penampilan dari Sekte Moche. Kuda hitam ini sungguh langka dan bisa membuat 3 sekte merasa khawatir, kata salah seorang penonton yang ada di sana. Suirohua tampak memperhatikan semua itu. Lalu kemudian dia bertanya pada wanita yang ada di sampingnya. King Chen, apa menurutmu Sekte Moche akan benar-benar mampu mengancam 3 peringkat atas dan menggoyahkan posisi yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun? Cucu tampak tersenyum manis dan dia berkata, selama Zolvan ikut bermain, maka kursi yang mereka duduki tidak akan lagi terasa nyaman. Aku telah melihat hal semacam ini sejak waktu yang lama. Banyak orang dengan peringkat tinggi di kerajaanku dan mereka semua satu persatu ditarik ke bawah oleh Zolvan. Kak King Chen, bagaimana bisa kamu begitu mempercayai Zolvan sampai seperti itu? Lagi pula, 4 peringkat atas ini bukanlah sekte sembarangan, dan mereka tidak bisa disamakan dengan kita semua, kata Dan R dengan wajah keheranan. Tapi Cucu tersenyum. Aku tahu dia adalah pria yang bisa melakukan keajaiban. Selama dia mau, maka tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Aku selalu mempercayai semua itu. Orang-orang di sekitar Cucu menatap Cucu dengan wajah keheranan. Hanya Xuan Shaoyu yang kini wajahnya tampak begitu muram. Dia pun tampak menggertakkan giginya. Lalu juri pertandingan ini melompat ke tengah arena. Dan setelah itu, kedua Supreme pun telah menempati tempat duduk mereka sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oleh karena itu, juri kemudian mengumumkan, Sekte Moche dan Sekte Dewa Pedang, keduanya dipersilakan memasuki arena. Begitu suara itu terdengar, kedua belah pihak segera memasuki arena tanpa ada ekspresi keraguan di wajah mereka. Mereka kemudian saling memberikan hormat satu sama lain, dan para tetua melihat kedua sisi. Lalu tetua yang menjadi juri kemudian berkata, hari ini Sekte Moche hanya memiliki 9 orang untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Jumlahnya kurang menguntungkan. Apakah tidak ada pemain cadangan yang ikut dalam pertandingan ini? Zolvan tersenyum dan kemudian dia mengepalkan tangan. Terima kasih atas perhatian dari para tetua. Namun, kemampuan dari para murid di Sekte Moche tidak terlalu kuat. Bahkan jika kami membawa lebih banyak orang, itu tidak akan membawa dampak yang besar. Karena itu, lebih baik kami pergi dengan anggota yang tidak lengkap ini, daripada membawa mereka yang hanya akan mengantarkan nyawa mereka saja. Tetua tidak perlu khawatir, karena meski satu orang tidak hadir, tapi kekuatan kami tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Semua penonton menatap Zolvan dan mereka tampak kagum dengan kata-kata Zolvan.
Karena itu para juri pun mengangguk dan melihat ke arah Wen Tao. Mereka ingin tahu respon dari Wen Tao. Wen Tao sadar akan hal itu. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kami dari Sekte Dewa Pedang tidak ingin mengambil keuntungan dari kekurangan peserta yang dimiliki oleh Sekte Moche. Tapi meski mereka hanya bersembilan kali ini, tapi mereka memiliki Zovan yang nilainya bahkan lebih dari beberapa puluh orang. Karena itu kami harus membawa semua orang. Jika tidak maka kami ragu bisa mengimbangi mereka. Maka maafkan aku saudara Zuo. Kami tidak bisa mengendorkan penjagaan kami kali ini." Mendengar itu Zovan tersenyum dan dia berkata, "Saudara Wen tidak perlu terlalu sopan. Kami juga tidak meminta untuk dikasihani. Lakukan saja sesuka kalian." Zovan melihat bahwa Wen Tao ini adalah sosok yang luar biasa. Meski dia menyatakan bahwa tidak akan memberikan kelonggaran pada Sekte Moche, tapi semua orang yang mendengar kata-katanya tidak ada yang keberatan. Semua itu karena dia mampu membangun suasana dan membuat semua orang berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang wajar. Bahkan kini semua orang pun tampak menghormati Wen Tao karena kebijaksanaannya. "Kamu benar-benar pantas mendapatkan julukan sebagai pedang kelembutan. Kamu lembut dan keras di saat yang bersamaan, dan itu memang adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang kultivator," kata salah seorang juri yang merasa bangga pada Wen Tao. "Baiklah, karena tidak ada yang keberatan dari kedua belah pihak, maka mari kita mulai pertandingan ini. Buka formasi pelindung, dan tantangan terakhir di Sekte Tengah, Sekte Moche versus Sekte Dewa Pedang dimulai," teriak juri yang ada di tengah lapangan. Dua tetua penjaga gerbang kemudian membuat segel dan membuka gerbang pemindahan menuju lembah tersembunyi. Wen Tao tersenyum sambil memberikan isyarat. "Saudara Zuo, silahkan." "Saudara Wen, tolong," kata Zovan menyambut kesopanan dari Wen Tao. Lalu akhirnya mereka berdua berjalan bersama memasuki gerbang. Dan wait, kayaknya ini adalah momen pertama di komik ini di mana lawan dan Zovan itu benar-benar kayak punya rasa respect. Ini feeling aneh doang sih, kayaknya ini bakal ngasih sentuhan yang menarik nanti di eksekusi komiknya. Menurut gua doang. Melihat adegan ini, semua orang di sekitar menganggukkan kepala mereka bersamaan. Mereka kini bisa melihat wajah dari Sekte Moche. Mereka memang kejam pada siapapun, tapi mereka bisa memperlakukan orang lain dengan baik saat orang lain bisa menunjukkan sikap mereka dengan baik. Sepertinya di dua pertandingan sebelumnya kesabaran Sekte Moche telah dilanggar oleh Sekte Tianxing. Sampai-sampai Zovan begitu murka dan menjadikan pertandingan itu sebagai sebuah peringatan. Sepertinya semuanya adalah salah dari Rencong karena telah berani menyentuh batas bawah Zovan, kata salah seorang penonton di sana yang telah melakukan analisis. Dan di sisi lain, Rencong pun kini hadir menyaksikan pertandingan ini bersama dengan tetua dari Sekte Tianxing. Kini semua orang tampak meliriknya dan mengarahkan semua kebencian dan kesalahan pada Rencong. Seolah apa yang telah dilakukan oleh Zovan sebelumnya, itu semua adalah salah Rencong sendiri. Begitupun kehancuran dari sektenya, itu juga adalah ulah dari Rencong, menurut semua orang. Rencong kini bisa merasakan tatapan yang diarahkan padanya. Matanya pun menjadi memerah dan dia membalas semua tatapan itu. Api amarah terus berkobar di dalam hati Rencong saat ini. Sialan. Bukankah aku adalah korban di sini? Kenapa akhirnya aku justru yang dibenci? Ada apa dengan otak dari semua orang yang ada di sini? Gumam Rencong. Tetua Qi yang saat ini terlihat duduk, wajahnya pun tampak sangat muram ketika melihat semua itu. Tapi di saat itu tiba-tiba terdengar suara. "Tetua Qi, Tuan Mudaren, guru memintaku untuk menemui Anda berdua."
Apa kalian mau berdiskusi denganku?" "Kau siapa?" kata Rencong dengan ketus. Kedua orang itu kemudian berbalik dan di sana terlihat seorang pria berjubah hitam yang kini menatap mereka. Dari balik jubah itu terlihat kulitnya yang tampak pucat dan tubuhnya seperti sedang kesakitan. Rencong memperhatikan pria ini lagi dan kemudian dia tahu siapa orang ini. "Lucie, kenapa kau ada di sini?" kata Rencong. "Iya, ini adalah Lucie, dan apa yang mau dia lakukan? Nggak tahu, rahasia. Kita lanjut aja. Mari kita pindah ke sisi yang lain." Di sana Zolfan dan yang lainnya telah sampai di sebuah lembah terpencil. Seperti biasa kedua kubu terbagi menjadi dua dan saling berhadapan satu sama lain. Zolfan tersenyum dan kemudian dia berkata, "Sama seperti sebelumnya, kata-kataku tidak akan berubah." Namun sebelum Zolfan menyelesaikan kalimatnya, Wen Tao kemudian tertawa. "Aku tahu kamu akan mengatakan apa. Jadi aku sudah mempersiapkan diriku untuk melawan semua penjagamu. Aku akan melawan mereka semua secara bersamaan." Zolfan tertawa sebentar lalu dia berkata, "Saudara Wen memang luar biasa. Tapi dengan rekan timmu yang berada di ranah virtual, kamu bahkan tidak perlu langsung turun tangan dalam pertandingan ini. Kamu bisa meminta rekanmu untuk menyelesaikan bagianmu." Wen Tao tersenyum dan dia berkata, "Tidak masalah. Lagi pula ini adalah ujian yang ditetapkan oleh saudara Su. Tentu, aku harus melewatinya dengan tanganku sendiri. Karena jika aku dibantu oleh rekan-rekanku, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menantangmu?" Kesembilan orang lainnya dari Sekte Dewa Pedang pun mengangguk bersamaan dan semuanya mundur untuk menjaga jarak. Melihat itu Qi Changlong kemudian berkata, "Wen Tao, kamu rupanya cukup percaya diri. Meski kamu berada di tahap 4 ranah virtual, kamu masih akan kewalahan jika harus melawan kami semua sekaligus." "Ya, kita tidak akan tahu kalau belum mencobanya," kata Wen Tao sambil tersenyum. Lagi pula, kesenjangan kultivasi tidak mewakili kekuatan seseorang. Saudara Su adalah contoh paling nyata. Meskipun kultivasiku lebih tinggi, tapi aku tidak cukup percaya diri untuk bisa menang darinya. Saudara Su, silakan persiapkan dirimu, dan aku akan sedikit melakukan pemanasan." "Lancang! Kau terlalu percaya diri. Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk menantang Steward Suo kami?" teriak Qi Changlong. Dia segera membentuk segel, dan wujud jiwanya pun keluar dalam sekejap. Qi Changlong membentuk segel dan melepaskan serangan ke arah Wen Tao. Tapi Wen Tao tersenyum. Dia memegang pedangnya dan dalam satu hembusan nafas, semua serangan itu hancur dan dikembalikan pada Qi Changlong. Qi Changlong bergetar dan dia langsung memuntahkan darah segar dari mulutnya dan dia tersungkur di tanah. Dia benar-benar tidak bisa berdiri lagi. Bagaimana mungkin? Itu hanya satu gerakan!" teriak semua penonton. Dan di sisi lain, Zolfan yang melihat ini matanya pun melebar. Itu bukan karena dia terkejut dan atau ketakutan ya, tapi karena dia menjadi semakin bersemangat. Wen Tao kini tersenyum dan dia berkata, "Maafkan aku saudara Qi, tapi lebih baik sekarang kamu tetap seperti itu. Aku sudah cukup menahan diriku dan kamu tidak perlu lagi ikut campur dalam pertarungan ini, atau lukamu akan menjadi semakin parah." Mendengar itu Qi Changlong hanya bisa menggertakkan giginya. Dia seolah melihat langit yang tidak bisa dia raih saat ini. Dan setelah itu, Bai Lian pun langsung bersiap untuk menyerang Wen Tao. Tapi semua itu percuma, dan Bai Lian dikalahkan dalam satu gerakan. Dia pun terkapar di tanah dan tidak bergerak sama seperti Qi Changlong. Wen Tao kini berjalan maju dengan santai, seolah tidak menganggap kehadiran dari para murid Sekte Moche yang lainnya. Melihat semua itu, Guihu, Guilang, dan Yue Ling tidak tinggal diam.
Mereka bertiga bersiap untuk menyerang bersamaan. Tapi sebelum mereka mulai bergerak, mereka sudah jatuh dan kesadaran mereka pun hilang. Maafkan aku, tapi aku harus menyelesaikan ini dengan cepat, karena aku sudah tidak sabar ingin melawan saudara Zuo, kata Wen Tao yang kini berjalan ke arah Kui Gang, Yue Er, dan Die Ying. Ketiganya kini tampak gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Wen Tao sendiri tersenyum dan kemudian berkata dengan pelan, "Sebentar lagi aku akan melawan saudara Zuo. Jadi kuminta supaya kalian bertiga duduk di pinggir dan tidak menggangguku." Lalu setelah itu, sarung pedang milik Wen Tao memukul tengkuk ketiga orang itu dan membuat mereka bertiga tidak sadarkan diri. Semua orang terpana. Wen Tao adalah jenius yang terlalu kuat. Bahkan dia bisa mengalahkan semua murid dari sekte Moche sambil berjalan ke arah Zofan. Seolah-olah semua itu bukanlah sebuah hal yang besar. Kekuatan Wen Tao sungguh sangat mengerikan. Sekarang 8 orang dari sekte Moche telah terkapar, sedangkan para murid dari sekte Dewa Pedang masih utuh dan tidak tersentuh. Wu Qingqiu yang menyaksikan pertandingan ini pun berkata, "Tidak kusangka Wen Tao memiliki kekuatan di tingkat ini. Padahal di pertandingan sebelumnya, kupikir dia sudah mengeluarkan semua kemampuannya. Tapi rupanya dia masih menyembunyikan banyak hal. Kali ini dia benar-benar bisa menantang para jenius dari 3 sekte atas. Tapi kali ini dia harus berhadapan dengan batu terakhir. Aku benar-benar ingin melihat pertandingan ini." Yanmo mengerang sedikit dan dia berkata, "Sayangnya batu terakhir ini terlalu besar dan dia tidak memenuhi syarat untuk memindahkannya. Wen Tao akan bertemu dengan sang naga sejati, dan aku tidak yakin apakah dia akan mampu menyeberangi lautan ini." Benarkah? Sekarang sekte Dewa Pedang memiliki semua anggotanya, sedangkan sekte Moche hanya tinggal Zofan. Jika mereka semua bekerja sama, kupikir Zofan masih akan tetap kewalahan. Aku merasa jika 10 orang dari sekte Dewa Pedang ini bekerja sama, maka pertandingan ini akan berakhir dengan seimbang, kata Wu Qingqiu. Yanmo kemudian mencibir, "Kamu memang bisa mengatakan itu karena kamu tidak pernah berurusan dengan anak itu. Kamu akan melihat kenyataannya hari ini." Apa yang dikatakan Yanmo itu benar. Kali ini aku setuju dengan yang dia katakan. Pemenang terakhir dalam pertandingan ini sudah diputuskan dan dia adalah Zofan, kata Yelin. Dia pun kini tampak memandang dengan wajah serius ke arah Zofan. Wu Qingqiu merasa heran. "Junior, mengapa kamu bisa begitu yakin? Bukankah kamu belum pernah melawannya sebelumnya?" "Itu adalah sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Aku tahu karena hanya Zofan yang layak untuk menjadi lawanku. Aku tahu kemampuannya sama seperti aku mengetahui kemampuanku sendiri," kata Yelin sambil tertawa. Lalu dia kemudian melanjutkan kata-katanya dengan wajah serius. "Aku bisa merasakan bahwa kekuatan fisik Zofan itu tidak berada jauh di bawahku. Selama aku bisa mengalahkan mereka, Zofan juga pasti bisa mengalahkan mereka." Mendengar itu, Wu Qingqiu hanya bisa mengangguk dan kembali menatap layar yang ada di arena. Dan di sisi lain di tribun timur, di sana sekte Suantian pun sedang menonton, tapi wajah mereka terlihat sangat tegang karena mengkhawatirkan Zofan. Dan yang kini paling terlihat cemas dan dia pun berkata, "Kak Qingchen, lihat, sekarang Zofan sendirian dan 10 orang ada di hadapannya. Apa kamu yakin dia akan baik-baik saja?" Mendengar itu, Sui Ruohua pun menatap Qingchen dengan tatapan yang cemas dan ingin mendengar pendapatnya. Tapi sebelum Juju menjawab, Xuan Shaoyu sekali lagi menyela. 1 lawan 10. Belum lagi sekte Dewa Pedang adalah puncak dari sekte tengah. Sudah pasti bahwa anak itu akan mati, katanya sambil mencibir.
Cucu sama sekali tidak menganggap Xuan Xiaoyu dan dia kemudian berkata dengan penuh rasa percaya diri. Kalian tidak perlu khawatir. Dia memang selalu sendirian. Faktanya, memang dia tidak suka untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan setiap kali dia menghadapi musuh, dia selalu bertarung sendirian. Sejujurnya, dengan pernyataan ini Ane kurang setuju sih dengan Cucu ya. Karena ada beberapa momen yang Zofan itu bekerja sama loh. Kayak pas melawan piaraan dari Kunpeng, dia akhirnya bekerja sama dengan Sange. Atau saat melawan 3 tetua dari Sekte Pengendali Binatang, dia minta bantuan sama 5 tetua kurang dari Sekte Moche. Ya, mengingat sedikit. Sendirian? Apa dia gila? Ini adalah pertarungan tim. Bagaimana bisa dia mau melakukan satu versus everyone? Kata para wanita dengan wajah khawatir. Tapi Cucu tetap tersenyum dengan penuh rasa bangga dan tidak terlihat khawatir sedikit pun. Lalu di lembah terpencil, Wen Tao kini memperhatikan ekspresi dari Zofan. Dia telah mengalahkan para murid dari Sekte Moche, tapi dia tidak bisa melihat kemarahan ataupun rasa kehilangan di mata Zofan. Seolah dia bisa melihat bahwa Zofan sama sekali tidak peduli dengan orang-orang itu. Wen Tao bisa melihat Zofan saat ini seperti orang yang telah lama hidup sendiri dan tidak punya rasa empati pada apa yang ada di sekitarnya. Karena itu Wen Tao perlahan tersenyum dan dia merasa bahwa sepertinya kali ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Wen Tao kemudian bergumam, sepertinya sudah saatnya untuk menyelesaikan semua ini. Tangan Wen Tao kemudian bersinar dan dia menghunus pedangnya. Kini niat pedang terpancar jelas darinya dan pedang King Ming yang adalah artefak kelas 9 langsung melesat ke arah Zofan. Zofan melihat hal itu dan sama sekali tidak terlihat ketakutan. Wajahnya masih terlihat sangat tenang. Wen Tao kemudian berteriak, "Wabah pedang kelembutan!" Segera ribuan pedang seperti jatuh dari langit dan menyerang Zofan. Ruang seperti terdistorsi karena serangan yang mengerikan ini. Tapi Zofan menyeringai dan 4 cincin di matanya pun mulai keluar. Zofan kemudian berkata, "Tahap 4 mata Dewa Kongming, Domain Absolute." Ketika seluruh arena yang berjarak 100 meter dari Zofan, semuanya seperti terkena tekanan yang berat. Segala sesuatu yang ada di sana bergetar karena kekuatan yang mengerikan itu, dan kemudian hancur lalu menghilang dalam ketiadaan. Wen Tao segera mundur dan keluar dari jangkauan domain Zofan. Tapi niat pedang Wen Tao tidak cukup cepat. Mata Zofan tampak terkejut dan berteriak, "Hah? Niat pedang ini bisa bergerak di dalam domainku? Gawat!" Zofan menyadari itu tapi sudah terlambat. Wen Tao segera membentuk segel di tangannya lalu mengatur pergerakan dari niat pedang miliknya. Dan semuanya langsung berkumpul menjadi satu dan kemudian dilepaskan ke arah Zofan. Zofan tidak punya waktu untuk menghindar. Dia memasang lengan kanannya di depan untuk menghentikan niat pedang itu dan pedang itu menembus lengan Zofan dan darah kilin mengucur ke bawah. Zofan kini tampak kesakitan. Tapi di sudut bibirnya dia terlihat tersenyum. Semua rencananya berjalan dengan mulus. Para gadis dari Sekte Suantian tampak panik dan Er segera berteriak, "Kak Qingchen, dia terluka parah!" Cucu yang sebelumnya tampak begitu percaya diri semuanya runtuh dalam sekejap. Kini tampak kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Cucu menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan begitu erat. Bagaimana mungkin? Kenapa Zofan bisa terluka? Di sisi lain, ketidakpercayaan pun tampak di mata Yanmo. Mustahil, bagaimana mungkin Wen Tao bisa melukai monster itu? Mendengar itu kini Wu Qingqiu melihat Yanmo dan berkata, "Saudara Yan, sepertinya kamu menilai Zofan terlalu tinggi. Ternyata sekarang Wen Tao pun bisa melukainya. Sepertinya kekhawatiran kita terlalu berlebihan."
Yanmo masih tampak tidak percaya lantaran dia sendiri sudah menyaksikan kekuatan fisik Zofan. Jadi dia tidak bisa percaya kalau fisik Zofan akan bisa ditembus dengan begitu mudah. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara. Zofan, dia sengaja melakukannya. Mendengar itu, Yanmo dan Wu Qingqiu segera menoleh ke arah Yilin. Mereka tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka berdua dengar. Yilin ini menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Ini memang hanya perasaanku saja, tapi aku tahu bahwa seorang yang bisa menjadi rivalku tidak mungkin seceroboh ini. Apalagi dia terluka dengan serangan selemah itu. Itu tidak mungkin. Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah dia sengaja melakukan itu. Dia sengaja menahan kekuatannya." Mendengar itu, Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Junior, kamu terlalu berlebihan. Meski kamu menyukai anak ini, tapi itu bukan berarti kamu harus membelanya sampai seperti itu." Tapi Yanmo menggelengkan kepalanya, dan dia pikir bahwa apa yang dikatakan oleh Wu Qingqiu itu juga ada kebenarannya. Tapi Yilin mengabaikan kata-kata dari Wu Qingqiu dan kembali melihat ke arah arena. Sekarang di sisi lain, di lorong yang gelap, sepasang mata menatap Zofan dengan penuh rasa kagum. Iblis kecil ini memang sangat pintar. Dia bahkan benar-benar menemukan cara untuk mengatasi masalah cederanya. Sekarang karena tangannya sudah terluka, maka dia tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Sosok yang bicara ini tidak lain adalah Dan Qingchen, yang mana dia kini tertawa dengan puas setelah melihat apa yang dilakukan oleh Zofan. Dia kemudian juga berkata, "Anak ini telah berhasil menjelajah tambang batu roh dan terluka oleh pedang Optimus. Itu seharusnya menjadi masalah yang sangat besar, tapi dia bahkan bisa menemukan solusinya dalam sekejap. Dia sungguh anak yang berwawasan luas. Sekarang, siapa yang bisa menyalahkannya di masa depan? Semuanya terlihat normal dan dia bebas dari segala tuduhan. Anak ini memang punya masa depan yang cerah. Andai saja aku datang kemari bukan untuk mengambil pedang Optimus, aku pasti akan membawa anak itu bersamaku. Sekarang, aku tidak boleh membuat keributan. Sayang sekali, aku harus melepaskan emas yang indah ini demi berlian yang kuinginkan. Tapi suatu hari nanti, mungkin aku akan bertemu lagi dengan anak ini." Kemudian perlahan, Dan Qingchen pun menghilang dan meninggalkan tempat itu. Kini di sisi lain, Wen Tao tampak terkejut melihat Zofan yang terluka. Lalu dia kemudian membentuk segel dan menarik kembali pedangnya. Wen Tao tampak bingung. Dia tidak percaya kalau tubuh Zofan ternyata selembek ini. Tapi jika memang seperti ini, maka ini akan menjadi peluang besar baginya. Karena itu Wen Tao mengepalkan tangannya dan berkata, "Saudara Zuo, maafkan aku. Sepertinya aku terlalu bersemangat dan menjadi berlebihan. Aku berharap kamu bisa memaafkanku kali ini." "Tidak masalah. Lagi pula kita memang sedang bertarung. Tapi kamu juga harus bersiap, karena aku tidak akan bersikap lunak lagi padamu." Setelah itu Zofan menjentikkan lengan kanannya dan segera aura hitam keluar dari seluruh tubuh Zofan. Dia terlihat seperti orang yang sedang marah. Padahal di dalam hatinya kini Zofan itu sedang melompat kegirangan. Zofan berjalan dengan pelan, lalu kemudian dia berkata, "Sekarang waktunya permainan dimulai." Melihat hal ini, wajah Wen Tao berkedut dan senyuman pahit terlihat jelas di wajahnya. "Saudara Zuo, aku benar-benar tidak berniat untuk melukai tanganmu. Sebelumnya, aku yakin bahwa kamu pasti bisa menahan itu. Jadi, aku tidak menyangka kalau... Jadi menurutmu, aku tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kalau begitu, sekarang akan kutunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Gua harap saudara Wen bisa bertahan," kata Zofan dengan wajah yang marah. Wen Tao terkejut
dan dia kembali mengepalkan tinjunya lalu berkata, "Baiklah, karena saudara Zuo akan serius kali ini, maka aku pun akan melakukan yang terbaik. Jadi mohon bimbingannya." Setelah mengatakan itu, Wen Tao memutar pedang di tangannya dan mengarahkannya ke arah Zofan. Di sekitar pedang Wen Tao kini ruang seolah bergetar dan membuat pedang itu terlihat semakin tajam. Setelah itu Wen Tao mengucapkan mantra dan melepaskan serangan ke arah Zofan. Dia berteriak, "Saudara Zuo, pedang ini kuberi nama pedang King Ming karena sangat baik ketika aku menggunakan teknik pedang yang halus dan keras. Dia seperti terbawa ombak dan mengapung di permukaan untuk waktu yang lama. Tapi di sisi lain, dia juga bisa menjadi kuat dan tajam. Ini adalah teknikku, teknik pedang King Ming. Sekarang cobalah untuk bisa bertahan dari serangan ini." Tahap 4 mata Dewa Kong Ming masih aktif. Dan saat pedang ini melesat ke arah Zofan, seolah ruang tiba-tiba terbelah dan domain itu pun ikut terbelah menjadi dua. Zofan menyadari kekuatan Wen Tao. Dia tahu bahwa teknik pedang dari Wen Tao itu adalah teknik yang ringan, tapi karena dia bisa memanfaatkan momentum dengan sangat baik, maka pedang ini menjadi sangat tajam dan kuat. Dan ini seperti gigi taring dari seekor binatang buas. Tapi karena Zofan sudah mengetahui rahasia di balik trik ini, maka sangat mudah untuknya mengatasi masalah ini. Tangan Zofan segera berubah menjadi cakar naga dan menghalau serangan dari Wen Tao dengan sangat mudah. Wen Tao yang melihat hal ini terkejut. "Sepertinya aku terlalu membuang-buang waktu dan membuat dia menemukan cara untuk mengatasi seranganku," kata Wen Tao dalam hati. Kini Wen Tao tersenyum dan kemudian dia berkata, "Saudara Zuo memang luar biasa. Kamu bahkan mampu mengetahui rahasia dari teknik pedang kelembutan milikku. Aku sangat mengagumi kemampuanmu sekarang." Zofan menyeringai. "Saudara Wen terlalu memuji. Bukankah tadi kamu sendiri yang menjelaskan secara rinci padaku, dan karenamu, aku hari ini pun mendapatkan pelajaran baru. Aku harus lebih menghormati lawanku jika aku tidak ingin terluka. Tapi di sisi lain, kamu juga tidak seharusnya membeberkan rahasiamu di depan umum. Karena dengan begitu, aku bisa mengatasinya dengan mudah." Mendengar itu Wen Tao hampir memuntahkan darah karena merasa terpukul dengan kata-kata Zofan. Dia kemudian kembali menggenggam pedangnya dan wajahnya berubah menjadi serius. "Kalau begitu mari kita lanjutkan." Wen Tao kemudian melepaskan serangan dalam wujud bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan Zofan kini sudah bersiap. Petir ungu mulai menyambar-nyambar dari tubuh Zofan. Ribuan bilah pedang kini menyerang Zofan tanpa basa-basi. Tapi saat bilah-bilah itu hendak mengenai Zofan, semuanya hancur seperti debu. Zofan terkejut, dan debu itu kemudian menyebar di sekeliling Zofan seperti kepulan asap. Zofan kini kesulitan untuk melepaskan diri dan dia masih tidak bergerak. Melihat hal ini, Yang Sa dan yang lainnya segera menjadi suram. Dia pun berteriak, "Bajingan Zofan ini, dia terlalu arogan sampai menganggap remeh kekuatan dari seorang jenius nomor 1 di Sekte Tengah. Dia tidak akan bisa lepas dari semua ini dengan mudah." Yang Sa bisa mengatakan semua itu karena dia sebelumnya telah melihat pertarungan dari Wen Tao. Dan saat Sekte Jiwa Iblis dan Sekte Tian Xing jatuh ke dalam perangkap dari Wen Tao ini, mereka semua kalah dalam sekejap. Tapi Zofan masih tidak bergerak, dan senyuman terlihat mekar dari wajahnya. Kini Zofan mengangkat lengan kanannya yang sudah berubah menjadi cakar naga, dan kemudian menjentikkan jarinya. Kekuatan petir ungu segera menyambar seperti sebuah sambaran dari neraka, dan niat pedang itu hancur seketika. Melihat ini, Yelin yang ada di tribun penonton segera berseru, "Petir ini, dia memiliki kekuatan penghancur langit dan bumi. Meskipun saat ini kekuatannya belum maksimal, tapi atributnya sungguh luar biasa. Bahkan roh jiwa pedang Wen Tao hancur saat bertemu dengan petir ini. Seolah itu adalah musuh bebuyutannya." Yelin kini semakin menyeringai dan kemudian dia berkata,
Wen Tao sekarang seharusnya menyadari bahwa dia tidak akan bisa lagi menjatuhkan Zhou Fan. Dia harus menemukan jalan lain jika memang ingin mengatasi Zhou Fan. Wu Qingqiu dan Yan Mo menatap Ye Lin dalam-dalam dan mendengarkan semua analisisnya. Ye Lin memang benar, kekuatan ini memang sungguh mengerikan. Mereka berdua kemudian mengangguk dan kembali melihat ke arah layar. Tapi Wen Tao tampak tenang, seolah dia memang sudah menduga semua ini. Wen Tao mungkin hanya ingin mencoba kemampuannya dan ingin tahu respon dari Zhou Fan. Karena itu, ketika tekniknya itu dihancurkan, Wen Tao kemudian menarik serpihan pedang miliknya dan semuanya kembali menjadi satu. Sedangkan di sisi lain, Zhou Fan merasa takjub. Dia perlahan menjadi semakin tertarik dengan teknik pedang kelembutan milik Wen Tao. Zhou Fan kini bisa mengetahui dari mana asal kekuatan pedang Wen Tao itu. Kekuatan pertama adalah memang kekuatan murni dari Wen Tao sendiri. Sedangkan kekuatan kedua berasal dari kemampuan pedang Qingming. Pedang ini mengumpulkan kekuatan alam yang ada di luar tubuhnya. Karena itu saat Zhou Fan mengeluarkan petir ungu dan menghancurkan teknik Wen Tao, energi petir ungu itu juga diambil paksa oleh pedang Wen Tao. Sehingga pedang itu menjadi semakin kuat karena seperti diberi makan. Zhou Fan menyadari hal ini, dan dia juga berpikir bahwa jika pertarungan ini terus berlanjut, maka pedang Wen Tao justru akan menjadi semakin kuat. Menarik. Karena aku sudah tahu kekuatanmu, maka sepertinya aku harus segera mengakhiri semua ini sebelum menjadi lebih gawat, kata Zhou Fan dengan wajah serius. Zhou Fan mengentakkan kakinya dan segera bergegas ke arah Wen Tao tanpa basa-basi. Tapi pedang Wen Tao kembali pecah dan membentuk dinding pelindung tepat di mana Zhou Fan hendak memukul. Lalu butiran pecahan dari pedang Wen Tao itu segera mengurung Zhou Fan dan kembali menjebaknya. Zhou Fan tidak akan terjebak untuk kedua kalinya. Begitu Wen Tao berniat untuk mengurungnya, dia segera melepaskan petir ungu untuk menghancurkan serpihan pedang ini. Zhou Fan lalu mengepalkan tangannya dan melepaskan serangan ke arah Wen Tao. Auman naga terdengar dan cakar naga hantu kini bergegas maju ke arah Wen Tao. Serangan itu seperti membuat lorong dan memecah kabut dari serpihan pedang. Serangan itu benar-benar lurus dan mengincar Wen Tao. Melihat itu, Wen Tao segera mengumpulkan serpihan pedang dan kemudian menahan cakar naga hantu. Tapi benturan antara cakar naga hantu dan pedang Wen Tao itu terdengar begitu keras, sampai akhirnya Wen Tao berhasil menangkisnya. Asli, semakin aneh perhatikan, kekuatan Wen Tao ini semakin mirip dengan bankainya milik Byakuya Kuchiki kalau misalnya rekan-rekan tahu. Dan ya walaupun kalau Byakuya itu pecahannya jadi bunga sakura ya, tapi kalau Wen Tao ini jadi kayak pecahan pedang atau mungkin lebih bisa dibayangkan kayak pasir besi gitu ya. Lalu setelah berhasil menangkis serangan Zhou Fan, kini Wen Tao tampak terpana dan wajahnya pun kebingungan. Dia telah mengerahkan jurus andalannya, tapi kali ini dia bahkan tidak bisa memukul mundur Zhou Fan. Padahal sebelumnya saat dia menggunakan serangan acak, dia bahkan bisa melukai tangan Zhou Fan. Tapi kenapa sekarang Zhou Fan seperti batu karang yang begitu kokoh dan tidak bisa digerakkan? Wen Tao perlahan mulai bergumam, "Anak ini benar-benar kuat." Perlahan Wen Tao kemudian menelan ludahnya sendiri dan senyuman yang biasanya menghiasi wajahnya kini tidak terlihat lagi. Wajahnya benar-benar tampak suram dan mengerikan. Kini perlahan dia menyadari bahwa luka yang dia berikan pada Zhou Fan itu sepertinya seperti sebuah hadiah, karena Zhou Fan seolah-olah sengaja menerima luka itu. Seolah itu adalah wujud belas kasih dari Zhou Fan. Dan karena itu kini Wen Tao merasa sangat kesal. Zhou Fan melihat ekspresi dari Wen Tao dan dia berkata, "Saudara Wen, sepertinya kamu merasa tertekan karena aku memblokir seranganmu sebelumnya. Tapi itu adalah hal yang wajar untuk semua orang untuk merasa tertekan. Jadi jangan terlihat begitu terpuruk. Sekarang, apa kamu masih punya cara untuk bertahan?" Zhou Fan segera bergegas ke depan ke arah Wen Tao. Dan Zhou Fan tahu
bahwa kekuatan pedang Wen Tao akan mencapai puncaknya setelah pedang itu menyerap serangan lawan. Tapi setelah kekuatan itu dilepaskan, maka pedang Wen Tao akan berada di mode terlemahnya. Jadi ini adalah momen paling tepat untuk menyerang Wen Tao. Sebelumnya Wen Tao telah melepaskan kekuatan pedangnya saat menangkis serangan Zofan. Jadi sekarang pedang Wen Tao dalam kondisi terlemahnya. Wen Tao tahu bahwa Zofan sudah menyadari kelemahannya, tapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkis cakar naga Zofan. Sayangnya kekuatan Zofan jauh lebih kuat, sehingga akhirnya Wen Tao terpental dan organ vitalnya pun terkena dampaknya. Wen Tao tersungkur di tanah dan memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat hal ini, Zofan menyeringai. Benar saja, ketika pedangmu kehilangan kekuatannya, kau hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik. Dan jika ini adalah pertarungan fisik, maka aku tidak akan kalah darimu. Jadi saudara Wen, apa kamu masih punya trik lain lagi di lengan bajumu? Jika memang masih ada, maka segera gunakan. Aku akan memberimu kesempatan dan tidak mempersulit dirimu. Wen Tao kini mengusap darah di bibirnya dan melihat Zofan. Lalu akhirnya dia menghela nafas panjang. Wen Tao kini perlahan tersenyum dan dia berkata, "Tentu saja, aku pasti akan kalah jika aku terus berduel seperti ini. Lagi pula sebelumnya, aku hanya ingin tahu batas kemampuanku saja dan mencoba melawanmu sehingga aku tidak akan pernah menyesal di kemudian hari. Tapi karena ini akan menentukan masa depan dari sekte kami, maka aku tidak bisa terus egois. Dan kali ini, aku akan bertarung bersama dengan rekan-rekanku. Pertarungan tim yang sebenarnya akan dimulai sekarang." Wen Tao kemudian mengambil posisi, dan kesembilan murid lainnya pun berjalan maju. Mereka kini akan menghajar Zofan bersama-sama. Akhirnya sekte Dewa Pedang akan serius dan menunjukkan kemampuan mereka. Tapi aku tidak menyangka mereka akan keroyokan melawan satu orang. Aku tidak tahu bagaimana nasib Zofan nantinya, kata Wu Qingqiu sambil tertawa. Sedangkan Yanmo kini pun tampak serius dan dia berkata, "Ya, sekte Dewa Pedang sepertinya memang sudah menyembunyikan banyak kejutan di belakang punggung mereka. Mungkin mereka sudah menyiapkan ini semua untuk menantang 3 sekte atas. Tapi karena kali ini sekte Moche ternyata menjadi kuda hitam yang tidak terduga, pada akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain menunjukkan teknik rahasia mereka di tempat ini." Wu Qingqiu pun mengangguk dan dia mengakui bahwa kemampuan dari sekte Dewa Pedang kali ini bahkan tidak lebih rendah dari 3 sekte atas. Bahkan mereka bisa saja menjadi ancaman yang nyata bagi 3 sekte atas. Lalu kita akan kembali ke tempat pertarungan. Kini Wen Tao melihat Zofan dengan rasa haus darah, sedangkan para murid lainnya terlihat akan mensupport Wen Tao habis-habisan. Zofan kini hanya melihat mereka dalam diam. Zofan diam-diam mengagumi resonansi dari kemampuan 10 orang ini. Kini Zofan justru tidak sabar lagi karena ingin mengetahui seperti apa kekuatan gabungan dari 10 orang ini. Zofan juga tahu bahwa semua ini tidak akan mudah pada akhirnya. Lalu setelah itu, Xie Tiansang memandang Zofan dan dia berkata, "Zofan, aku tahu kamu adalah ahli pemurnian tubuh dan aku tahu bahwa kekuatanmu itu sangatlah kuat. Ahli yang tidak mempraktikkan pemurnian tubuh sama sekali tidak layak untuk menjadi lawanmu. Tapi sekarang kami akan menyerang kelemahanmu. Kami akan menunjukkan kekuatan gabungan dari jiwa kami dan menyerangmu. Jadi berhati-hatilah." Zofan kemudian tertawa dan dia berkata, Ya. Trik apa lagi yang ingin kalian gunakan kali ini? Tunjukkan saja padaku. Aku ingin melihatnya." Benar apa yang dikatakan oleh Zofan, dan Tiansang. Wen Tao kemudian menyela, "Tiansang, orang ini adalah musuh kita. Kenapa kamu mengatakan semua itu? Tidak seharusnya kamu mengatakan kalau kita akan menyerang dengan serangan jiwa."
Bagaimana jika kita sampai kalah karena kecerobohanmu itu? Tiansang, entah kenapa, aku selalu merasa kalau kamu mengambil segala keuntungan dariku sekarang. Tapi karena kamu sudah mengatakannya, maka kali ini kita harus bisa memenangkan pertarungan ini. Saudara Wen, untuk menang darinya itu memang sangatlah sulit. Bahkan meski aku tidak mengungkapkan apa yang akan kita lakukan, itu bukan alasan dari kekalahan kita nantinya, jawab Tiansang sambil menghela nafas. Sofan kemudian berkata, kalian sepertinya malah berdebat sendiri. Kalah tetaplah kalah dan jangan terlalu banyak mencari alasan. Jika memang kalian ingin menunjukkan kekuatan kalian, maka tunjukkan saja. Buktikan bahwa kalian adalah pria yang sejati. Bentao melirik Sofan dan dia berkata, Saudara Suo, jika kamu menang karena memanfaatkan pengetahuanmu akan teknik kami, maka kemenanganmu itu tidak fair, asal kau tahu itu. Sudahlah, aku sejak awal tidak membutuhkan rahasiamu juga. Pada akhirnya kalian akan tetap kalah, dan jangan mencari-cari alasan yang tidak berguna, kata Sofan. Melihat hal ini Tiansang pun tertawa, lalu dia berkata, Sofan, seharusnya kamu sadar bahwa kita sekarang sedang melakukan pertandingan kelompok dan bukan pertandingan individu. Jika kamu tidak bisa bertahan di sini, maka itu akan menjadi kekalahan dari Sekte Moche. Oke, cukup, mari kita lakukan saja. Menang dan kalah itu adalah urusan belakangan. Yang penting kita sudah mencoba yang terbaik untuk memenangkan pertarungan ini, kata Wentao memotong. Setelah itu Wentao melirik Sofan dan dia berkata, Saudara Zuo, bersiaplah. Aku khawatir kamu mungkin akan kesulitan untuk menerima serangan kami. Tenang saja, aku akan menemani kalian bermain sampai waktu habis, kata Sofan sambil tertawa kecil. Setelah itu ke-10 murid dari Sekte Dewa Pedang mengambil posisi lalu ledakan energi terpancar dari pedang mereka. Ke-10 pedang tampak bercahaya bersamaan dan para penonton langsung berseru, Itu adalah roh para Dewa Pedang dan itu adalah wujud roh mereka. Wow, ke-10 orang ini melepaskan wujud jiwa mereka bersamaan. Apa yang ingin mereka lakukan? Yanmo yang melihat ini dari kejauhan, dia pun tampak mengerutkan keningnya dan dia perlahan bergumam. Wujud jiwa adalah inti dari seorang kultivator, karena itu tidak akan banyak orang yang mau menunjukkannya kecuali dalam kondisi terdesak. Tapi sekarang ke-10 orang ini bahkan mengeluarkannya bersamaan untuk melawan Sofan. Apa yang ingin mereka lakukan? Apa mereka sedang mencari kematian? Yelin kemudian menjawab, dari semua cara yang ada, hanya cara ini yang bisa mereka lakukan sekarang. Mereka hanya bisa habis-habisan untuk menantang Sofan. Meskipun itu terlihat konyol, tapi itu memang pantas untuk dilakukan. Wu Qingqiu pun perlahan menyadarinya dan mulai menaruh rasa hormat pada para peserta dari Sekte Dewa Pedang. Mereka menyadari kemungkinan terburuk dan tingkat kesulitan untuk menentang Sofan. Mereka bahkan tidak ragu untuk mempertaruhkan segalanya dalam pertandingan ini. Ini adalah wujud dari seorang kultivator yang sejati. Mereka sungguh adalah wuji yang tergila-gila dalam pertarungan. Menentang orang yang lebih kuat dan bahkan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Sungguh mengagumkan. Kini mereka bertiga mengangguk bersamaan dan kembali menonton. Di sisi lain kedua Supreme pun kini tampak memperhatikan pertandingan ini dan wajah mereka menjadi serius. Mereka menjadi sangat tertarik dengan apa yang mau dilakukan oleh ke-10 anak ini. Dan di tempat pertandingan, Sofan kemudian berkata, Kalian semua benar-benar bertindak semaunya sendiri. Bahkan kalian tidak ragu untuk mempertaruhkan segalanya. Apa kalian adalah sekawanan anjing bodoh yang tidak takut kehilangan nyawa kalian sendiri? Sofan, ini adalah kemampuan kami. Cobalah untuk menghadapi serangan kami. Tapi jika kamu takut, maka kamu boleh menghindarinya dan itu artinya kamu menyerah.
kata Wentao dengan penuh ejekan. Zofan terkejut dan menatap mereka dengan tatapan aneh, karena Zofan tahu bahwa jika Dewa Pedang melihat apa yang mereka lakukan, mungkin Dewa Pedang akan menangis. Kalian sungguh percaya diri. Apa kalian tidak takut kalau aku akan merusak jiwa kalian dan membuat kalian berakhir di alam fana? Kata Zofan. Wentao melihat Zofan dan berkata, Saudara Zuo, kami sudah memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Jadi kami tidak akan gentar. Kami akan mengincar kelemahanmu sekarang. Wentao masih berpikir bahwa Zofan hanyalah ahli yang mengandalkan kekuatan fisiknya. Karena itu mereka mengincar jiwa Zofan. Sayangnya, ketidaktahuan adalah senjata paling tajam dan paling mematikan yang bisa membunuhmu dalam sekejap. Wentao tidak mau berhenti dan kemudian berteriak, Penggabungan jiwa, jiwa pedang dunia. Akhirnya ke-10 jiwa pedang bersatu dan membentuk sebuah pedang yang memancarkan aura yang sangat kuat. Kekuatan jiwa ini terasa lembut dan kuat di waktu yang bersamaan. Hah? Metode penggabungan jiwa? Anak-anak ini, bagaimana mereka bisa melakukannya? White Supreme terlihat sangat terkejut, bahkan tubuhnya sampai bergetar. Dia kemudian berkata lagi, Setiap orang memiliki wujud jiwa yang berbeda dan karakternya pun tidaklah sama. Itu akan membuat penggabungan jiwa menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Tapi, saat penggabungan ini berhasil, maka kekuatan yang jauh lebih besar akan mereka dapatkan. Anak-anak ini benar-benar gila. Padahal menggabungkan 3 jiwa saja itu sudah sangatlah sulit. Tapi kali ini mereka melakukannya dengan 10 orang. Ini adalah sebuah keajaiban karena mereka bahkan bisa melakukannya. Black Supreme pun mengangguk. Setiap murid elit di Sekte Dewa Pedang memiliki jiwa pedang. Mungkin itu juga menjadi alasan kenapa mereka bisa melakukan teknik penggabungan ini. Karena jika dibandingkan dengan sekte lainnya, Sekte Dewa Pedang memiliki kemiripan antara jiwa mereka satu sama lain. Selain itu, sepertinya kunci keberhasilan dari teknik ini adalah Wentao, sang pedang kelembutan. Dia adalah orang yang menguasai kelembutan dan kekuatan di waktu yang bersamaan, dan dia bisa menyeimbangkan semua kekuatan itu. Anak ini harus masuk ke dalam Akademi Xuanlong kita. Benar, kata White Supreme. Lalu di sisi lain, Wu Qingqiu dan Yanmo kini terlihat begitu terkejut. Mereka sulit mempercayai bahwa Sekte Dewa Pedang bahkan bisa mengembangkan teknik seperti ini. Sekarang, anak ini dalam masalah besar, kata Wu Qingqiu sambil melihat Zofan dengan tatapan kasihan. Tapi Yanmo masih tampak ragu-ragu, karena dia sudah melihat sebagian wujud jiwa Zofan. Karena itu, Yanmo berkata, ini akan menjadi semakin menarik, dan ini adalah waktu yang sangat kutunggu-tunggu. Karena akhirnya, aku bisa melihat wujud jiwa dari monster ini. Di sisi lain, Dan Er tampak khawatir dan memandang cucu. Kak King Chen, sekarang bagaimana nasibnya? Apa dia benar-benar bisa menghadapi penggabungan jiwa dari 10 orang ini? Apa dia bisa menghentikannya? Tapi Xuan Shaoyu langsung mencibir. Rasakan, memang seharusnya seperti itulah nasib dari seorang iblis yang sombong. Cucu tidak merespon. Dia kini tampak memperhatikan Zofan dengan tatapan antusias. Dia adalah orang yang paling mengenal Zofan, jadi dia tahu bahwa Zofan pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Apalagi setelah cucu melihat ketenangan dari Zofan. Dia pun berkata, bagus, dia akan baik-baik saja. Kemudian suara angin yang kencang menggema di telinga semua orang. Kini sebuah pedang besar hasil penggabungan dari 10 jiwa itu terlihat seperti sebuah bukit yang diarahkan langsung ke arah Zofan. Pedang itu masih belum bergerak dan menyerang Zofan, tapi tanah sudah retak karena terkena tekanannya. Bahkan debu sudah diterbangkan ke sana kemari karena kekuatan yang maha dahsyat itu.
Yang Sa dan yang lainnya kini menatap itu semua dan menjadi khawatir. Lagi pula kekuatan gabungan ini bahkan jauh lebih kuat daripada kekuatan gabungan dari mereka bertiga. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dilampaui oleh para murid-murid dengan sangat mudah. Bahkan kedua Supreme pun kini tampak muram, karena mereka bahkan tidak menduga hal ini. Sekarang di hadapan kekuatan sebesar ini, bahkan para jenius dari 3 peringkat atas pun harus bekerja sama untuk bisa melawannya. Jika mereka bertarung sendiri, kedua Supreme tidak yakin akan ada orang yang bisa melawan ke-10 orang ini. Ya, mereka masih belum tahu ya sosok Yilin soalnya, jadi begitulah asumsi mereka. Dan di mata mereka hanya Wu Qingqiu yang dianggap sebagai jenius nomor 1 di seluruh benua. Dan jika dibandingkan dengan Wu Qingqiu, kekuatan dari 10 orang ini bahkan tidak akan bisa Wu Qingqiu tahan. Karena itu sekarang kedua Supreme menjadi sangat serius. Saudara Zuo, kamu benar-benar tidak mau bersembunyi atau menghindar kali ini? Apa kau benar-benar yakin? Tanya Wen Tao untuk memperingatkan Zovan. Tapi Zovan berkata, jika aku pergi dan menghindar, bukankah itu sama saja membuktikan kalau aku telah kalah? Saudara Wen, kamu tidak perlu memikirkan aku. Kerahkan saja semua kemampuanmu dan lawan aku. Jika kamu tidak mau melakukan itu, maka menyerahlah saja. Saudara Zuo, kamu benar-benar pria sejati. Bahkan kamu tidak gentar di hadapan kekuatan sebesar ini. Aku, Wen Tao, akan selalu mengingatmu di dalam pikiran dan hatiku. Segera Wen Tao merubah segel yang ada di tangannya dan mengerahkan pedang itu untuk menyerang Zovan. Perlahan Zovan tersenyum dan hati kecilnya seolah mengingatkan bahwa jika dia terkena serangan ini, maka itu juga bisa menjadi akhir bagi dirinya. Tapi Zovan segera membentuk segel di tangannya dan saat itu, pedang yang hampir mengenai Zovan tiba-tiba berhenti. Semua penonton tampak terkejut ketika melihat hal itu dan mereka tidak percaya. Semua orang terkejut dan kini di mata semua orang, mereka bisa melihat ada cahaya warna-warni yang keluar dari tubuh Zovan. Dan cahaya itu perlahan menunjukkan sosoknya yang sesungguhnya. Dia adalah seekor naga yang besar yang kini menahan jiwa pedang itu dengan kedua cakarnya. Melihat hal ini, Wu Qingqiu langsung berteriak, "Bukankah ini?" Yanmo terkejut untuk waktu yang lama. Lalu akhirnya bisa melihat semuanya. Jiwa yang sebelumnya tidak bisa ia lihat sepenuhnya akhirnya menunjukkan dirinya. Dan dia pun berkata, "Tidak heran saat terakhir kali aku melawan dia. Dia bahkan tidak sampai mengeluarkan setengah jiwanya, karena ternyata jiwanya adalah jiwa dari sang naga legendaris, jiwa naga surgawi. Di seluruh benua ini hanya kedua Supreme yang memiliki jiwa sekuat ini." Tapi kali ini Zovan menunjukkannya di depan semua orang dan menahan serangan gabungan dari 10 orang. Anak ini sungguh gila. Yanmo kemudian melihat ke arah kedua Supreme. Dia bisa melihat bahwa kedua Supreme pun kini tampak terkejut dan kehilangan ketenangan mereka. Ya, mereka bahkan lebih tahu kemampuan dari Zovan, karena jiwa naga surgawi itu adalah jiwa terkuat dan sulit untuk ditaklukkan. Tapi Zovan telah menaklukkannya saat dia masih berada di ranah visi dewa. Itu adalah sesuatu yang bahkan dan King Sen pun tidak bisa melakukannya. Kedua Supreme kini saling memandang satu sama lain dengan tatapan emosional. Keduanya pun tampak sangat gembira di saat yang bersamaan. Akhirnya jenius baru telah lahir di benua ini dan menggantikan posisi dan King Sen. Lalu sekarang di sisi yang lain, Yilin tampak mengangguk dan berkomentar. Ternyata seperti itu. Pantas saja Zovan terlihat begitu tenang saat roh gabungan itu diarahkan ke lehernya. Rupanya, dia bahkan telah memadatkan jiwa naga surgawi. Bagus sekali. Zovan, kau memang layak untuk menjadi rivalku. Aku tahu kamu memang memiliki kualitas yang bagus, dan jiwamu pun aku tahu pasti lebih baik daripada kebanyakan orang.
Meski aku tidak menyangka bahwa rupanya kamu adalah orang yang guru bicarakan sebelumnya. Saat ini Yelin itu teringat akan kejadian di mana Zofan itu sedang membentuk jiwanya. Karena pada saat itu ada dua orang yang sedang mengawasi Zofan, dan itu adalah Yelin dan gurunya. Mendengar gumaman dari Yelin, Wu Qingqiu tampak menatap Yelin dan berkata, "Junior, apa yang baru saja kamu katakan?" Itu tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya mengatakan kalau anak ini memang layak untuk menjadi temanku bermain," kata Yelin yang kini tampak bingung harus mengatakan apa. Wu Qingqiu masih tampak bingung dan kemudian dia berkata, "Junior, aku tahu kamu begitu kuat, tapi aku tidak tahu kekuatanmu secara spesifik. Anak itu sekarang telah menunjukkan jiwa naga surgawi miliknya, dan kamu mengatakan kalau dia adalah lawanmu yang seimbang. Jadi, apa wujud jiwamu yang sebenarnya?" Senior, itu adalah sebuah rahasia, dan senior akan tahu jika waktunya telah tiba," kata Yelin sambil tersenyum. Kini Wu Qingqiu menjadi semakin kebingungan karena pernyataan dari Yelin, tapi dia tidak mencoba untuk menggali informasi lebih jauh lagi. Kini para gadis dari sekte Swantian menjadi sangat gembira, sedangkan Yangsa dan dua tetua lainnya tampak sampai menitihkan air mata karena merasa terlalu bahagia. Akhirnya mereka tahu bahwa rupanya mereka memiliki jenius yang tidak tertandingi di dalam sekte mereka. Bukankah itu berarti sekarang bahwa mereka memiliki peluang untuk bersaing dengan sekte Shuanglong? Sekte Moche telah membuat kemajuan yang tidak terduga kali ini, dan dengan kemampuan Zofan ini, mungkin di masa depan Zofan bahkan bisa memimpin seluruh benua. Bocah bodoh ini sama sekali tidak pernah menunjukkan kekuatan sebesar ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyembunyikan semuanya dari rekan dan juga tetuanya sendiri, kata Yangsa sambil menangis. Sedangkan di sisi lain Wen Tao kini memandang Zofan dan dia kemudian berteriak, "Zofan, drama macam apa yang kamu mainkan sebelumnya? Kamu memiliki jiwa naga sekuat ini, lalu untuk apa kau pura-pura lemah di awal? Apa kau ingin menunjukkan harapan padaku lalu menghancurkannya dengan kedua tanganmu sendiri?" Zofan kemudian menjawab, "Sebelumnya aku memang mengatakan kalau aku akan bersulang dengan siapapun yang layak untuk berbagi kesenangannya denganku. Tapi aku tidak pernah mengatakan kalau kamu memenuhi syarat itu. Kamu sendirilah yang menyimpulkan itu, hanya karena kamu berhasil melukai tanganku. Jadi, sekarang kalian semua sudah melihat kemampuanku. Apakah kalian ingin menyerah? Kalian bisa memilih sekarang," kata Zofan. Mendengar itu Wen Tao langsung berteriak, "Memilih? Tidak ada pilihan lain. Setelah kami menyatukan 10 jiwa kami, sekarang kami akan berjuang sampai akhir." Setelah mengatakan itu, Wen Tao berteriak dan mereka semua membentuk segel di tangan mereka. Niat pedang meledak dan menjadi jauh lebih kuat. Kini derit suara pedang yang bertemu dengan kuku dari cakar naga terus terdengar di telinga semua orang. Lalu perlahan jiwa pedang mulai mendorong maju seolah berhasil menekan jiwa naga surgawi milik Zofan. Merasakan tekanan ini, Zofan merasa takjub dan dia tidak berani meremehkan ke-10 orang ini. Lalu setelahnya Zofan membentuk segel baru dan kekuatan cakar naga terus meningkat. Merasakan ini Wen Tao dan rekan-rekannya langsung terkejut dan kaki mereka mulai bergetar. Tapi seperti yang Wen Tao katakan, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka kembali berteriak dan mengerahkan kekuatan penuh mereka. Zofan kini melihat mereka. "Wen Tao, apa kamu ingin melawanku seperti ini? Jika kamu meneruskannya, maka aku bisa menghancurkan wujud jiwa kalian semua dan kalian semua akan mati." Wen Tao mengepalkan tangannya dan berteriak, "Menghadapi kekuatan musuh dengan kekuatan penuh adalah jalan ninjaku. Jika kami menyerah hari ini, maka itu akan membuat penyesalan yang terdalam bagiku.
Karena itu, lebih baik kami mati di sini daripada harus menyerah. Mendengar yang dikatakan oleh Wen Tao, Tian Sang pun ikut berteriak. Zofan, sejak dulu aku adalah seorang wuci. Aku terus berlatih untuk menjadi kuat seorang diri. Tapi sejak aku datang ke Sekte Dewa Pedang, aku menemukan niat pedangku. Dan aku sadar bahwa aku tidak bisa melawanmu seorang diri. Dan karena itu juga aku akan bertarung bersama dengan saudara-saudaraku meski aku harus mengorbankan nyawa. Mendengar semua itu, ke-8 orang lainnya segera berseru. Sekte Dewa Pedang tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan pernah putus asa, dan tidak akan pernah melarikan diri. Habis ini suara gua habis. Kalau memang itu yang kalian inginkan, aku tidak akan segan. Cakar naga hantu, teriak Zofan. Dia segera membentuk segel di tangannya. Lalu jiwa naga surgawi meraung ke langit. Kekuatannya meningkat dengan cepat dan krak. Jiwa gabungan itu mulai retak. Dan Wen Tao serta rekan-rekannya terguncang sampai memuntahkan darah. Tapi mereka sama sekali tidak mau menyerah. Mereka terus bertahan dan sudah siap menerima apapun resiko yang akan mereka dapatkan. Sungguh, jiwa dari seorang pahlawan. Melihat hal ini, Zofan menghentikan pembentukan segel yang ada di tangannya dan dia segera beralih dan membentuk segel baru. Teknik ketiga, auman naga hantu. Jiwa naga surgawi Zofan langsung merubah posisinya dan berteriak ke arah depan. Karena teriakan itu, jiwa gabungan milik Wen Tao dan rekan-rekannya langsung terguncang. Karena guncangan ini, jiwa gabungan mereka mulai bergetar dan kehilangan keseimbangan. Karena guncangan ini, jiwa gabungan itu pecah menjadi 10 jiwa dan kembali ke tubuh mereka masing-masing. Semua orang tercengang melihat semua ini. Seseorang yang berjalan di jalan iblis bahkan menunjukkan belas kasih di hadapan semua orang. Itu sungguh adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi di luar sana. Padahal jika Zofan menyelesaikan segel pertamanya, Zofan bisa menghancurkan jiwa gabungan itu dengan sangat mudah. Bahkan jika ke-10 orang itu mati, tidak ada yang akan menyalahkan Zofan. Lagi pula semua ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tapi kali ini Zofan mengambil jalan lain. Sepertinya dia teringat akan kata-kata dari Dan King Sen, bahwa dia harus menghindari masalah yang bisa dihindari. Kini Wen Tao dan 9 orang lainnya jatuh ke tanah dan mereka semua terluka parah. Darah terus mereka muntahkan. Tapi semua itu tidak mengancam nyawa mereka. Kini banyak dari para penonton yang mengagumi tindakan dari Zofan. Sayangnya, dimanapun tempatnya selalu ada netizen yang nyinyir. Contohnya adalah Zhao Desu. Dia adalah orang yang berasal dari Sekte Keadilan Tiandi atau yang aneh sering sebut sebagai Sekte Tiandi. Dia langsung berseru, hahaha, heleh. Iblis kecil ini benar-benar kotor. Dia mencoba memikat hati semua orang. Tapi aku tahu bahwa itu semua hanyalah kemunafikan. Mataku tidak akan pernah tertipu. Para murid lain dari Sekte Tiandi pun segera berseru. Senior benar-benar bijak. Para iblis itu memang tidak tahu malu. Setelah mereka tidak bisa mengalahkan Sekte Kebenaran, mereka kini mencoba untuk mencuri hati dari Sekte Kebenaran untuk menjadi aliansi. Senior hebat karena bisa mengetahui semua itu dalam sekejap. Jujur Li, Zhao Desu dan bawahannya ini mirip-mirip sama Gabiru dari Tensei Sitara Slime Dataken. Mereka sama-sama hidup di dunia mereka sendiri dan menganggap bahwa pimpinan mereka adalah yang paling kuat dan paling benar. Dan konyol. Ya, seperti yang ku khawatirkan. Sekarang Sekte Jiwa Iblis mencoba mencari sekutu untuk mengalahkan kita. Tapi sayang sekali, mereka ada di bawah telapak kakiku. Sebentar lagi mereka akan menerima hukuman dariku, kata Zhao Desu. Senior, tahan amarah Anda. Sekarang kita akan menjadi contoh bagi dunia. Dan mari kita tunjukkan bahwa Sekte Kebenaran harus berjalan di atas jalan kebenaran. Setelah itu, mereka masih ngobrol di dalam dunia kecil mereka sendiri. Mereka itu seperti katak yang terkurung di dalam sumur. Sungguh menyedihkan.
Di sisi lain, Wu Qingqiu menyentuh dagunya dan menatap Zhou Fan. Sepertinya Zhou Fan mengganti serangannya karena dia melihat masa depan dari sektenya sendiri. Dengan menyelamatkan para murid dari sekte Dewa Pedang, maka dia memiliki aliansi yang kuat di masa depan. Dan sekte Dewa Pedang pasti akan memberikan wajah pada sekte Moche. Dengan begini Zhou Fan tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah yang lain yang mungkin terjadi setelah turnamen ini selesai. Tapi ketika Yanmo mendengar ini, dia berkata, "Kurasa Zhou Fan tidak serumit itu." Karena sejak dimulainya turnamen naga ganda kali ini, Zhou Fan tidak pernah memandang sekte manapun, seolah di matanya tidak ada satu sekte pun yang layak untuk dilihat. Selain itu, para kultivator jalan iblis memang suka bertindak semau mereka sendiri. Dan menurutku, saat ini Zhou Fan hanya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Itu saja. Mendengar itu, Wu Qingqiu menatap Yanmo dan dia berkata, "Benarkah begitu? Jika seorang musuh meletakkan belati di lehermu, memangnya musuhmu itu akan benar-benar melepaskanmu begitu saja tanpa alasan?" Mendengar pernyataan itu, Yanmo terdiam. Dia menyadari apa yang Wu Qingqiu katakan itu juga benar. Tapi Zhou Fan seharusnya tidak sesimpel itu. Yanmo mulai meragukan kebenaran yang dia yakini. "Kalian berdua terlalu berisik." Terlepas dari jalan kebenaran atau jalan iblis, pada akhirnya Zhou Fan telah berhasil mengendalikan dirinya dan melakukan penilaian terbaik saat ini. Zhou Fan saat ini bisa melakukan sesuatu yang benar. Memangnya ada masalah dengan hal itu? Sesungguhnya apa yang dia lakukan kali ini, itu menunjukkan kondisi mentalnya sendiri yang sudah berada di tingkatan ekstrim. Bahkan Zhou Fan kali ini jauh lebih baik daripada kebanyakan orang tua yang ada di tempat ini. Kata Yilin yang kini sebenarnya agak kebingungan dengan sikap dari Zhou Fan. Sedangkan di sisi lain, kedua Supreme tampak saling memandang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Alis putih, apa kamu melihat anak-anak kecil itu? Mereka sungguh mirip dengan kita di masa lalu," kata Black Supreme. White Supreme pun mengangguk. "Benar. Kebanyakan orang memang tidak memiliki kondisi mental seperti Zhou Fan. Meski orang berjalan di jalan kebenaran dan jalan iblis, semuanya akan menuju ke arah yang sama. Dan ketika seorang bisa mencapai kondisi mental yang dicapai Zhou Fan hari ini, maka orang itu adalah orang yang tepat untuk menjadi penerus kita." Black Supreme pun mengangguk. "Benar, Zhou Fan telah berjalan di jalan yang benar. Jika dia terus seperti ini, aku yakin dia akan mencapai pencapaian yang luar biasa di usia yang masih sangat muda di masa depan." Benar, selain itu karena Zhou Fan tidak membunuh anak-anak ini, maka aku sekarang bisa mengambil mereka semua. Bahkan mereka sungguh langka, jadi aku ingin memilikinya, kata White Supreme yang kemudian menuliskan nama dari ke-10 orang dari sekte Dewa Pedang. Setelah itu fluktuasi menyebar dan gerbang untuk kembali ke arena yang ada di sekte Shuanglong akhirnya terbuka. "Kemenangan telah ditentukan, kalian semua bisa kembali sekarang," terdengar suara dari juri. Mendengar itu Zhou Fan menarik kembali jiwa naganya dan kemudian melihat ke-10 orang dari sekte Dewa Pedang. Wen Tao sekarang berusaha untuk berdiri dan kemudian dia berkata dengan wajah masam, "Kita kalah. Sekarang kita harus mundur. Saudara Zhuo memang terlalu kuat. Saudaraku, ayo pergi. Kita tidak boleh putus asa seperti ini. Kali ini niat pedang kita masih belum bisa mengalahkan Zhou Fan. Tapi dia memberi kita kesempatan untuk tetap hidup. Jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk mengejarnya. Di masa depan, kita harus mengalahkannya dan membuat dia sampai merasa malu," kata Wen Tao. "Saudara Wen, kamu terlalu percaya diri," kata Zhou Fan sambil tersenyum. Wen Tao kembali menatap Zhou Fan dan berkata, lain kali, kami akan buktikan bahwa kami akan menang." "Jika itu adalah kemauanmu, maka aku akan menantikannya," jawab Zhou Fan. Dan setelah itu Wen Tao serta yang lainnya bangun
dan mereka membantu para murid dari Sekte Moche yang masih terkapar. Mereka semua kemudian kembali dan masuk ke dalam portal. Tiansang adalah orang terakhir yang belum memasuki gerbang bersama dengan Zovan. Dan di sana Tiansang berkata, "Zovan, kamu boleh percaya diri kali ini, tapi aku akan terus datang dan menantangmu. Tapi aku tidak akan pergi sendirian. Aku akan datang bersama dengan ke-9 saudaraku dan mengalahkanmu di masa depan." Mendengar itu Zovan tersenyum dan dia berkata, "Sesungguhnya dalam pertandingan kelompok, pemenangnya adalah kalian. Sedangkan aku tidak ubahnya seperti menang dalam pertarungan individu, karena hanya aku sendiri yang mengalahkan kalian. Kuakui kerjasama kalian sungguh baik, dan itu cukup membuatku terkesan. Kalian adalah satu-satunya kelompok yang sudah kuakui sampai detik ini. Aku akan menantikan pertandingan kita yang berikutnya." Mendengar itu si Tiansang tersenyum, lalu kemudian dia memasuki gerbang dan kembali ke Sekte Shuanglong. Zovan pun kemudian berjalan dan mengikutinya dari belakang, lalu menghilang di dalam cahaya putih. Dan sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video dan bye-bye.